Baik, record. Baik, jadi record ya. Oke. Nah, nanti saya akan bandingkan antara apa yang diprediksi oleh model dengan fakta empiris di lapangannya dari beberapa penelitian, kemudian dari data, apakah sejalan apa yang diprediksi oleh Solo Growth Model dengan yang terjadi di lapangan. Kemudian saya akan ulas mengenai kebijakan apa sih yang mendorong pertumbuhan, khususnya misalkan dari tabungan, dari kemajuan teknologi, apa yang bisa mendorong kemajuan teknologi, dan pada akhirnya nanti meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, yang terakhir akan saya sampaikan mengenai teori pertumbuhan endogen adalah semacam komparasi lah. Kalau di Solo Growth Model, kemajuan teknologi ini sebagai bagian dari variabel eksogen. Kalau di pertumbuhan endogen, kemajuan teknologi ini bagian dari variabel endogen, makanya dinamakan pertumbuhan endogen ya. Nah, mereka ini sudah built-in di dalamnya. Nanti kita lihat perbedaannya. Oke, pertama itu dalam Solo Growth Model diketahui bahwa teknologi produksi itu konstan, ya kan? Nah, pendapatan per kapita juga konstan pada kondisi steady state, ya kan? Itu konstan. Tapi di dunia nyata itu sebenarnya tidak satupun asumsi di atas itu terjadi. Kita lihat sekitar tahun 1900 sampai 2013, PDB real per kapita Amerika Serikat itu tumbuh 1,9%. Artinya ada perubahan ya kan di pendapatan per kapita masyarakatnya. Ini yang asumsi kedua, yang pendapatan per kapita konstan ini cancel, ini ya tidak berlaku, tidak valid di dunia nyata. Kemudian terjadi kemajuan teknologi yang pesat, jelas kerasa kalau ini. Handphone yang tadinya cuma teks doang, kemudian sekarang udah berbagai macam warnanya, touchscreen, bahkan ada yang bisa dilipat, macam-macam deh. Artinya apa itu menunjukkan bahwa sangat pesat sekali terjadi kemajuan teknologi di perekonomian. Ini beberapa contoh kemajuan teknologi, produktivitas sektor pertanian di Amerika Serikat itu sekitar 3 kali lipat sama periode 1950-2012. Amerika Serikat di sektor pertaniannya mereka memang luar biasa inovasi-inovasinya, termasuk cara mengolah lahan. Jadi saya pernah kunjungan ke pabrik traktor ya, Caterpillar, kemudian John Deere. Nah, mereka itu punya traktor yang segede lapangan, traktornya gede banget, dan dia ada bukan segede lapangan juga sih, cukup besar kayak rumah gitu, dan dia punya sayapnya, dan itu ketika jalan sekali itu dia ngegali tanahnya, masukin bibitnya, kemudian nutup lagi, itu sekali jalan, dan hanya mungkin dioperasikan oleh satu orang. Jadi ini menunjukkan betapa besar produktivitasnya ya, dengan kemampuan inovasi teknologi yang dilakukan di peralatan pertanian ya. Maka ini saya nggak heran produktivitas sektor pertanian mereka itu hampir 3 kali lipat sama periode tersebut. Kemudian harga power supply komputer yang rata-rata turun 30% per tahun. Hubungannya apa dengan kemajuan teknologi? Hubungannya adalah ketika harga power supply komputer itu turun, artinya unit cost untuk penggunaan komputer atau memperoleh komputer itu juga turun. Sehingga komputer dapat digunakan secara masif dan affordable bagi masyarakat secara umum. Ini juga salah satu yang mendorong kemajuan teknologi, atau sebagai bukti juga kemajuan teknologi. Penciptaan power supply yang lebih efisien kan itu juga inovasi ya, inovasi teknologi. Kemudian kita lihat dari sisi usernya, tahun 2000 kita bandingkan tahun 2000 sama 2015, pengguna internet itu tahun 2000 hanya 361 juta, sama pengguna handphone hanya 340 juta. Tapi sekarang udah 3,1, 2015 lah, udah 3,1 miliar sama 4,9 miliar. Saya ingat banget pertama kali internet diluncurkan itu, yang dibuka itu Yahoo. Mesin search engine-nya itu Yahoo masih. Kemudian
ya Google belum terlalu terkenal digunakan. Ya, jadi sekarang yang lebih terkenal Google ya. Nah, kita bandingkan coba salah satu yang penggunaan iPod misalkan tahun 2001 iPod itu kapasitasnya masih hanya 5 GB dengan kemampuan menampung lagu 1000 lagu dan nggak bisa menonton Game of Thrones. Ya jelas Game of Thrones ini kan juga baru muncul tahun berapa ya, jadi emang nggak ada masalahnya. Kemudian tahun 2015 ada iPod Touch dan itu kemampuan penyimpanannya udah 64 GB atau bisa nampung 16.000 lah lagu. Nah ini udah bisa nonton Game of Thrones. Oke, tadi bridging-nya. Sekarang kita mulai masuk lagi spesifikasi model Solo dengan memasukkan variabel kemajuan teknologi. Jadi di sini ada variabel baru yang kita simbolkan dengan E. Itu adalah representasi dari efisiensi tenaga kerja. Nah, kemajuan teknologi ini merupakan labor augmenting variable. Artinya apa? Ini adalah kemajuan teknologi, dia mengungkit dari sisi tenaga kerja. Jadi ketika ada kemajuan teknologi, efisiensi tenaga kerja itu lebih tinggi atau naik, terjadi perubahan ya. Kemajuan teknologi akan meningkatkan efisiensi tenaga kerja pada tingkat yang kita simbolkan dengan huruf G kecil. Sehingga G kecil itu adalah delta E. Jadi naikkan efisiensi tenaga kerja setelah ada kemajuan teknologi dikurangi efisiensi tenaga kerja sebelumnya dibagi efisiensi tenaga kerja sebelumnya. Ini adalah peningkatan efisiensi tenaga kerja. Ya, kalau kita masukkan fungsi produksi, hal ini akan menjadi Y sama dengan fungsi dari K, capital, dan fungsi dari labor dikalikan efisiensinya. Di mana L kali E ini adalah disebut sebagai jumlah pekerja efektif atau effective workers. Nah, kenaikan efisiensi tenaga kerja memiliki efek yang sama pada seiring kenaikan tenaga kerja tersebut. Notasi lainnya itu ada Y dibagi L kali E, kita simbolkan dengan huruf Y kecil. Ini merupakan representasi output per pekerja efektif. Kemudian K kecil itu didapat dari K dibagikan dengan LE, labor dikalikan efisiensi tenaga kerja. Ini merupakan representasi dari modal per pekerja efektif. Nah, fungsi produksi pekerja efektifnya menjadi Y sama dengan F dibagi fungsi dari K, fungsi dari capital. Ini hampir spesifikasi modelnya hampir sama ya, namanya. Kita cuma nambahin doang sama menyesuaikan supaya satuannya itu bisa menampung variabel baru ini. Kemudian tabungan dan investasi per pekerja efektifnya adalah S kali Y sama dengan S fungsi dari K. Ini adalah investasi dan saving. Saving itu merupakan fraction dari pendapatan ya. Nah, pendapatan itu kan kita udah dapat ini fungsi dari capital. Sehingga tabungan dan investasi disebutkan dengan SM ini. Kemudian ada lagi break-even investment-nya. Tadinya cuma delta kecil ditambah N kecil dikali K, ya kan? Kali capital, sekarang nambah growth dari efisiensinya, G. Nah, ini adalah break-even investment yang baru. Jumlah investasi wajib untuk menjaga agar K itu tetap konstan. Nah, ini terdiri dari delta dikali K kecil, ini adalah jumlah modal untuk mengganti modal yang terdepresiasi. Sementara kalau yang NK ini adalah jumlah untuk menyediakan modal bagi pekerja baru akibat pertumbuhan penduduk. Kemudian GK ini adalah untuk menyediakan modal bagi new effective workers yang tercipta dari kemajuan teknologi. Jadi seakan-akan di model ini dengan adanya kemajuan teknologi, output meningkat,
Nah, peningkatan output ini seakan-akan kita seperti halnya menambah orang baru. Jadi makanya dikatakan the new effective workers. Jadi contohnya gini, kalian misalkan awalnya punya food truck, produksi sandwich sama burger ya, satu chef peralatannya, kemudian kalian bisa inovasi menemukan mesin otomatis. Awalnya cuma produksi 10 sehari. Nah, karena ada mesin ini, otomatis kalian chefnya tinggal nyiapin bahannya aja, masukin, sudah jadi burger terbungkus dengan rapi. Nah, dengan ada mesin ini, produktivitas meningkat, jadi bisa produksi 20. Itu seakan-akan, kalau misalkan posisinya manual, itu seakan-akan kalian nambah pekerja satu, nambah chef satu kan. Karena satu chef itu kapasitas produksinya tanpa mesin 10 misalkan. Nah, ini kenapa dikatakan GK ini adalah menjadikan modal baru bagi effective workers. Jadi kemajuan teknologi, peningkatan produksi itu akan akibat dari penambahan kerja, padahal itu penambahan kemampuan dari kemajuan teknologi. Dalam grafiknya ini seperti ini, masih sama bentuknya ya, investasi. Ini adalah yang garis lurus ini adalah tadi break-even investment-nya, dan ini adalah posisi steady state. Pada posisi steady state, jadi pertumbuhan untuk yang capital per effective worker-nya itu 0, sama output per effective worker-nya juga 0. Sementara yang ada tumbuh itu adalah output per pekerjanya, karena ini dipengaruhi oleh G tadi. G tadi adalah kenaikan efisiensi, itu akibat dari kemajuan teknologi. Kemudian sehingga total output itu growth rate-nya pada situasi steady state mainly disumbang oleh tadi G sama N, gitu ya, N plus G ini, sehingga nanti ini adalah faktor yang menjadi pertimbangan di golden rule steady state. Nah, untuk mencari golden rule stock modal ini, kita ekspresikan C bintang dalam bentuk capital bintang, K bintang. Nah, konsumsi ini, fungsi konsumsi kan kita tahu, Y dikurangin S, atau S itu bisa diganti dengan I, Y minus I, di mana Y itu merupakan fungsi dari K bintang ini, yang tadi di awal kita spesifikkan. Kemudian I ini investasi, ini adalah break even investment-nya, ya kan? DNG. Sehingga untuk mencari golden rule, kita harus tahu kondisi di mana konsumsi itu maksimum. Nah, konsumsi maksimum itu ketika MPK sama dengan delta depresiasi, rate of depreciation, ini rate of population growth, sama ini rate of efisiensi, perubahan efisiensi, pertumbuhan efisiensi bekerja akibat kemajuan teknologi. Atau ekuivalen dengan net MPK, MPK setelah dikurangi depresiasi sama dengan N plus G. Nah, ini yang tadi N plus G ini yang dibandingkan dengan net MPK. Dalam kondisi golden rule steady state, net MPK ini sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat kemajuan teknologi. Itu rule of thumb-nya. Nanti kita akan lihat ketika kita masukkan angkanya, analisisnya seperti apa yang bisa dilakukan. Ini spesifikasi model pertumbuhan Solo dengan memasukkan unsur kemajuan teknologi. Sekarang kita coba lihat apa yang model predik dengan fakta di lapangan. Jadi dalam steady state model Solo itu menunjukkan pertumbuhan yang seimbang, jadi selalu balance growth-nya. Banyak variabel tumbuh pada tingkat yang sama, itu yang dimaksud dengan pertumbuhan yang seimbang. Model Solo misalkan memprediksi output per tenaga kerja dan capital per tenaga kerja itu tumbuh pada tingkat yang sama. Sehingga capital per output itu harusnya konstan, ya kan? Hal ini terjadi di dunia nyata. Selain itu, model Solo juga memprediksi upah real tumbuh pada tingkat yang sama seperti
halnya output per tenaga kerja dengan harga sewa yang konstan ya. Hal ini juga benar di lapangan. Jadi setelah beberapa peneliti melakukan uji empiris dan itu benar untuk yang dua aspek ini. Kemudian kita juga akan melihat kemampuan konvergensi dari model Solo. Nah, model Solo ini memprediksi bahwa negara-negara miskin yang pasti dengan output per labor dan capital per labor yang lebih rendah itu harusnya tumbuh lebih cepat dibandingkan negara kaya, ceteris paribus. Ya kan? Karena dia akan up some point itu dengan negara-negara yang udah lebih maju. Nah, kalau benar prediksi ini, maka gap pendapatan antara negara kaya dan negara miskin harusnya mengecil ya seiring waktu berjalan, dan ini menyebabkan standar hidup akan sama atau kita katakan converge. Jadi fungsi, kalau kalian belajar kalkulus itu, fungsi itu bisa converge atau convergent. Dia akan menuju satu titik tertentu. Fungsi di kalkulus kan kalian udah diajarin, misalkan dia converge to zero. Jadi dia lama-lama sepanjang sering berjalannya waktu akan turun. Atau misalkan ada banyak variabel yang awalnya seperti ini yang misalkan ekonomi maju ya, negara kaya, terus negara miskin awalnya gini, tapi lama-lama mereka akan converge dengan kayak gini. Ini yang diprediksi oleh model Solo dan konvergensi dari pertumbuhan ekonomi. Namun ternyata di dunia nyata banyak negara miskin yang nggak tumbuh secepat negara kaya ya. Itu pertanyaan lagi tuh, apakah artinya model Solo ini gagal memprediksi atau salah memperkirakan? Kita lihat ternyata yang menjadi penyebab perbedaan itu, kalau beberapa ekonom mengatakan mungkin ada faktor lain yang dianggap konstan atau tidak dimasukkan ke dalam model Solo ini, itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi dan itu cukup signifikan sehingga apa yang diprediksi oleh model Solo itu kurang lengkap. Ternyata faktor lainnya ini, kalau di model Solo kan diprediksi dikatakan ceteris paribus ya. Jadi dia memprediksi bahwa negara-negara miskin dengan YL dan KL yang lebih rendah seharusnya tumbuh lebih cepat dibandingkan negara kaya, ceteris paribus. Nah, ceteris paribus ini hal-hal yang nggak konstan, ternyata di dunia nyata itu faktor lainnya itu berubah juga. Jadi contohnya di negara-negara dengan tingkat tabungan dan pertumbuhan populasi yang sama, itu gap pendapatannya itu mengecil sekitar 2% per tahun. Jadi kalau misalkan di negara yang karakteristiknya sama, tingkat tabungan dan pertumbuhan itu akan converge. Nah, kemudian pada sampel yang lebih besar lagi, dicoba teliti setelah mengisolasi perbedaan tabungan, pertumbuhan populasi dan manusia, pendapatan itu tadi converge sekitar persen per tahun. Jadi pada akhirnya seluruh negara akan memiliki standar hidup dan pendapatan yang sama. Kalau misalkan mereka memiliki karakter yang sama ya, tidak asal kayak yang tadi negara ini misalnya Amerika Serikat, Indonesia, kemudian Somalia digabungin converge enggak, karena karakter masing-masing negara beda, dan itu sangat cukup signifikan ya mempengaruhi, sehingga model Solo itu tidak bisa memprediksi faktor lainnya. Jadi apakah bisa kita katakan bahwa model Solo gagal? Belum tentu. Jadi ternyata itu model Solo itu sebenarnya memperkirakan konvergensinya bersyarat, conditional convergence. Jadi negara-negara itu akan converge menuju kondisi steady state masing-masing yang mana ditentukan oleh tingkat
tabungan, populasi, dan pendidikan. Jadi tergantung karakteristik masing-masing negaranya. Kalau misalkan ada kelompok negara yang sama, itu bisa jadi mereka converge to the same level ya. Nah, prediksi ini terjadi pada kenyataannya memang terjadi. Sama peneliti dikelompokkan negara dengan yang kira-kira karakteristiknya sama, baru habis itu diteliti dan hasilnya benar. Ini kalau data, setelah dilakukan isolasi, converge dia pertumbuhannya itu jadi negara-negara dengan output per working ya. Jumlah outputnya semakin output naik, growth rate-nya akan semakin tingkat pertumbuhannya output naik, workingnya sudah, growth rate-nya juga output naik, growth rate-nya turun ya. Dia bukan melihat ini ya, dia lebih ke convergence-nya, artinya ada kecenderungan negara-negara dengan karakteristik yang sama, dia converge ke satu titik. Di sini agak misleading kalau saya bilang ini. Jadi dia converge ke titik sekitar sini. Jadi dia kayak ngumpul gitu loh. Kan? Ketika mungkin tadi di isolasi tadi, maksudnya di datanya ini negara-negara dengan karakteristik yang hampir sama. Jadi dia akan lama-kelamaan akan memusat di titik yang ini. Pertumbuhan ekonomi sama tingkat outputnya. Convergence. Ini cuma untuk menunjukkan convergenity-nya aja. Kemudian kita lihat coba yang mungkin berikutnya lebih jelas. Nah ini. Ketika kita lihat, ini adalah data income per kapita ya, negara-negara bagian di US atau di Amerika Serikat. Jadi yang awalnya rendah pada awal tahun 1929, ini lama-kelamaan dia akan mengimbangi atau catching up negara bagian yang dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Seperti ini. Bentuknya akan tinggi. Nah ini kita sebut convergence ya, converge at to some level, misalkan ini 100 ya, misalkan. Dia akan sama. Itu yang pertama, kita bandingkan konvergensi, kemudian tadi balance growth, kemudian sekarang kita lihat prediksi yang dilakukan model mengenai akumulasi faktor produksi versus efisiensi produksinya. Jadi perbedaan pendapatan per kapita antar negara itu bisa disebabkan perbedaan pada yang pertama itu modal, baik fisik maupun manusia berpekerjanya. Yang kedua adalah efisiensi produksi. Nah, menurut studi empiris, kedua faktor ini penting. Karena kedua faktor ini terkait satu sama lain. Yang kedua itu karena kedua faktor ini terkait satu sama lain ya. Dengan negara yang modal fisik atau manusianya tinggi juga biasanya cenderung memiliki efisiensi produksi yang lebih tinggi. Ya, karena ketika kita lebih pintar, biasanya kita akan mengetahui suatu cara, entah itu produksi atau investasi atau apapun itu yang lebih efisien, lebih hemat biaya ya kan, pokoknya lebih smart way. Nah itu kaitannya erat dengan pendidikan modal fisik atau manusia yang tinggi. Nah penjelasan yang masuk akal untuk korelasi antar modal pekerja dengan efisiensi produksi adalah yang pertama itu efisiensi produksi mendorong terjadinya akumulasi modal. Ketika kita bisa melakukan efisiensi produksi, maka yang terjadi adalah ada yang resource modal yang seharusnya bisa digunakan jadi sisa. Nah, sisa ini itu akan
meningkatkan stok modal, akumulasi stok modal, gitu. Selain itu, ketika ada efisiensi produksi, dia akan meningkatkan output biasanya. Output ini juga akan mendorong terciptanya akumulasi modal. Akumulasi modal juga memiliki eksternalitas yang akan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, itu terdapat variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model, tapi menyebabkan akumulasi modal dan efisiensi tinggi di beberapa negara. Oke. Ya, tadi ya. Teori pertumbuhan sama fakta empirisnya. Jadi udah model, udah teori, udah. Sekarang kita masuk ke kebijakan. Ya. Jadi, oke, kita sekarang dari model Solo udah tahu apa yang harus ditingkatkan ketika kondisi tertentu. Kemudian, misalkan saving, misalkan investasi, misalkan population growth harus diapain. Itu variabel-variabel penting yang bisa mempengaruhi kemajuan teknologi sekarang. Nah, itu adalah variabel penting yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, pertanyaannya adalah, apakah tingkat tabungan di suatu negara itu cukup atau terlalu banyak? Nah, itu pertanyaan. Jadi, tindak lanjutnya adalah pemerintah harus mengeluarkan kebijakan apa untuk misalkan ternyata tabungan nggak cukup atau tabungan berlebih. Gitu. Kemudian kita juga ingin tahu kebijakan apa sih yang bisa mengubah tingkat tabungan itu, naik suku bunga kah, insentif kah, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana seharusnya pengalokasian investasi antara infrastruktur publik, antara modal fisik yang dimiliki swasta, kemudian antara modal manusia. Dalam hal ini adalah bentuknya human capital, itu bentuknya misalkan knowledge, kemudian keterampilan, dan seterusnya. Kita juga akan melihat di kebijakan ini bagaimana institusi sebuah negara itu mempengaruhi efisiensi produksi dan akumulasi modal. Kebijakan apa yang bisa mendorong kemajuan teknologi supaya lebih cepat. Oke, kita lihat untuk tingkat tabungan dulu. Jadi untuk melakukan evaluasi tingkat tabungan, kita bisa menggunakan golden rule untuk menentukan apakah tingkat tabungan dan stok modal misalkan di Amerika Serikat itu terlalu tinggi, terlalu rendah, ataukah sudah tepat. Nah, kalau misalkan dari data yang ada, kita dapatkan net MPK itu lebih besar daripada pertumbuhan populasi sama pertumbuhan efisiensinya, maka kita bisa katakan bahwa ekonomi Amerika Serikat berada di bawah kondisi golden rule, golden rule steady state ya. Dan itu harus ditingkatkan tabungannya. Berarti kalau posisinya ini seperti ini, maka ini kan golden rule ya. Karena ini konsumsinya paling tinggi misalkan. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, berarti dia kondisinya di sini nih titiknya. Artinya tabungan terus ditingkatkan supaya konsumsinya juga meningkat, sehingga mereka akan mencapai titik growth steady state. Sebaliknya, kalau misalkan net MPK-nya ini lebih kecil dari pertumbuhan populasi sama efisiensinya, maka berarti ini titiknya di sini. Di golden rule, maka dia ada entah di sini atau di mana, dan dia harus menurunkan saving agar perekonomian AS itu menuju titik golden rule, di mana dia memaksimalkan konsumsi. Itu adalah kondisi yang akan dicapai. Seperti itu ya. Kita coba kasih contoh angkanya, karena yang ada angkanya itu yang sudah diteliti oleh peneliti itu Amerika. Jadi untuk ketika kita ingin mengestimasi net MPK itu ada 3 fakta empiris yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah capitalnya itu adalah 2,5 terhadap pendapatan. Artinya stok capital di Amerika Serikat itu 2,5 kali PDB. Ya. Kemudian yang kedua adalah tingkat depresiasi modalnya. Tingkat depresiasi modalnya itu sekitar 10% dari PDB. Jadi itu untuk digunakan untuk modal yang terdepresiasi. Kemudian MPK dikalikannya itu adalah sekitar 30% dari PDB. Ini pendapatan modal ya.
Nah, setelah kita tahu fakta empiris ini, kita dapat angkanya, maka kita depreciation rate kita bagi nomor 2 dengan nomor 1. Jadi nomor 2 itu kan delta K sama dengan 0,1 Y dibagi K sama dengan 2,5 Y. Ini Y-nya coret, K-nya coret, berarti tinggal deltanya sama dengan 0,1 bagi 2,5, itu sekitar 4%. Depreciation rate di Amerika Serikat adalah persen. Kemudian untuk mencari NPK, kita bisa membagi nomor 3 sama nomor 3 dengan nomor 1. Kalau ini berarti dibagi MPK dikali K bagi K sama dengan 0,3 Y bagi 2,5 Y. Y-nya coret, K-nya coret. Sehingga MPK itu adalah 0,3 dibagi 2,5, itu sekitar 12%. Maka dari situ kita bisa dapatkan net MPK-nya sama dengan 0,12 dikurangi tadi yang 4% ya, 0,04. Sehingga net MPK-nya itu adalah sekitar 0,08%. Net MPK Amerika Serikat. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan. Tapi sebelum tarik kesimpulan, kita harus dapat, karena kan tadi ini ya, net MPK dikurangi depresiasi harus sama dengan rule of thumb-nya gitu kan, untuk populasi sama dengan G. Ini adalah kalau posisinya di golden rule steady state, kan, posisi yang optimum, rule of thumb-nya. Nah, kita bandingkan untuk mencari N plus G ini sebenarnya adalah PDB real Amerika Serikat sebenarnya tadi yang saya bilang di awal ya. Ini yang ini nih. Jadi secara total dalam kondisi steady state, total output itu hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi sama growth ya. Makanya itu apa dibandingkan net MPK dengan tadi. Nah, berarti karena di kondisinya steady state, sehingga kita bisa mendapatkan angka N plus G ini merupakan Y atau pertumbuhan ekonomi atau pendapatan masyarakat Amerika Serikat. Nah, berdasarkan data PDB real Amerika Serikat itu tumbuh sekitar 3% secara rata-rata per tahunnya. Jadi N plus G itu bisa dikatakan sebesar 0,03. Ini data empiris ya. Baru kita nanti kita kalibrasi. Kemudian, nah dari sini kita bisa narik kesimpulan, ternyata net MPK-nya US sebesar 0,08 itu tidak sama dengan N plus G-nya ini, sehingga bisa dikatakan net MPK lebih besar daripada N plus G. Apa artinya? Artinya adalah kita bisa menyimpulkan Amerika itu berada di bawah Golden Rule Steady State, karena Golden Rule Steady State itu harus lebih tinggi, ya, harus sama, ya kan, posisinya MPK minus G-nya ini sama dengan N plus G, sama dengan pertumbuhan ekonominya. Jadi Amerika Serikat berada di bawah Golden Rule Steady State, sehingga mereka seharusnya meningkatkan tingkat tabungan AS, tabungan Amerika Serikat, supaya apa, mendorong konsumsi per kapita yang lebih tinggi di jangka panjangnya. Nah, bagaimana mengurangi tabungan, ya kan? Di sini kan tadi, bukan mengurangi, kenapa saya bilang mengurangi ya? Bagaimana caranya meningkatkan tabungan? Yang pertama adalah mengurangi defisit, maksudnya itu. Jadi mengurangi defisit anggaran pemerintah atau tingkatan surplus anggaran. Jadi
Jadi kalau misalkan defisit, ya dikurangi defisitnya supaya tabungan masyarakat, tabungan itu meningkat di perekonomian. Atau ketika surplus, surplusnya itu dinaikin sehingga ada spare yang bisa ditabung oleh pemerintah. Nah, selain itu pemerintah juga bisa memberikan insentif bagi masyarakat untuk menabung. Jadi misalkan dengan mengurangi pajak pendapatan modal perusahaan, PBB, karena pajak-pajak ini adalah pajak-pajak yang mempengaruhi income yang diterima oleh masyarakat atau perusahaan. Ya. Ketika income-nya udah kecil, maka porsi untuk tabungan itu juga akan kecil, makanya naik malah turun. Kemudian bisa juga diubah pajak pendapatan dan dengan pajak konsumsi. Kalau pajak pendapatan kan langsung potong tuh pendapatannya. Sementara kalau diubah jadi pajak konsumsi, tambah nilai. Jadi pajak itu keluar kalau masyarakat konsumsi aja. Selain itu bisa discourage konsumsi kan, artinya ketika konsumsinya turun maka savingnya akan naik. Selain itu dilakukan perluasan insentif pajak, tidak hanya ke produk-produk perbankan umum, tapi juga terhadap tabungan pensiun dan tunjangan hari tua. Nah di sini kalau di Amerika Serikat setiap orang itu wajib punya IRS, itu kayak tabungan pensiun. Jadi kalau di sini kan kita nggak terlalu peduliin ya, karena kalau misalkan PNS itu langsung dipotong sama bendahara, jadi nggak kerasa. Kalau di US itu harus kalian miliki, kemudian wajib ya hukumnya, kemudian kalian juga pantau, dan itu salah satu sumber uang yang besar gitu bagi financial market. Kalau diberikan insentif juga, ini akan mendorong misalkan peningkatan tabungan pensiun dan seterusnya. Kemudian itu isu yang sebelumnya adalah bagaimana meningkatkan tabungan. Nah, sekarang kita akan melihat pengalokasian investasi pada perekonomian. Bagaimana seharusnya investasi itu dialokasikan. Tadi ketiga jenis, apakah ke modal swasta, investasi infrastruktur publik, ataukah ke human capital. Nah, pada model Solo hanya ada satu jenis modal. Ya kan? Di dunia nyata modal itu banyak jenisnya dan biasanya bisa dibagi, dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu stok modal swasta, yang kedua adalah infrastruktur publik, yang ketiga adalah manusia. Nah ini modal manusia ini misalkan pengetahuan sama keterampilan. Oke, pertanyaannya kemudian, bagaimana seharusnya kita mengalokasikan investasi di antara ketiga jenis modal tersebut? Mana yang harus diinjek dengan uang investasi yang lebih besar? Mana yang paling efisien? Mana yang bisa mendorong ekonomi tumbuh lebih besar? Itu pertanyaannya. Ada 2 sudut pandang untuk menjawab ini. Yang pertama adalah penyetaraan perpajakan. Jadi dilakukan penyetaraan perpajakan untuk seluruh jenis modal tadi. Kemudian biarin mekanisme pasar yang mengalokasikan investasi. Jadi kalau kira-kira ternyata persepsi pasar itu sektor pemerintah nih naik nih infrastrukturnya, ya udah perusahaan-perusahaan BUMN yang punya yang udah IPO di bursa efek, masyarakat akan beli sahamnya, itu modal akan naik gitu ya sektor itu. Jadi dia di leveling playing field-nya, kemudian membiarkan mekanisme pasar bekerja. Kemudian yang kedua itu adalah kebijakan industri. Jadi kalau di sini yang opsi kedua atau pandangan kedua ini, pemerintah aktif dia mendorong investasi. Misalkan kedepannya itu, masa depan itu ada 3 hal kalau saya lihat. Misalkan listrik, mobil listrik ya, bukan listrik, mobil listrik, kemudian drone, sama satu lagi robotik. Nah ini adalah masa depan. Nah industri yang terkait ketiga hal ini, misalkan pemerintah mau mensupport, maka pemerintah secara aktif memberikan insentif untuk perusahaan yang mengembangkan robotik, baik untuk pertanian, untuk
hal-hal lain, ya kan, mengembangkan drone baik untuk transportasi, untuk delivery, untuk surveillance, terus untuk pertanian juga bisa dan seterusnya kayak gitu. Jadi pemerintah ini aktif, ya kan. Ini dua sudut pandangnya. Namun kalau misalkan dari kebijakan industri yang pandangan kedua itu bisa ada masalah karena bisa jadi pemerintahan itu tidak memiliki kapabilitas untuk menentukan pemenang atau industri yang kira-kira berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, ya kan? Atau eksternalitasnya itu eksternalitas positifnya itu besar. Dan hal kedua itu adalah biasanya karena faktor politik. Jadi misalkan presiden terpilih, kan, kalau Amerika Serikat yang baru kita saksikan ini Joe Biden ternyata didukung oleh pengusaha pas kampanyenya disumbang, pengusaha di otomotif misalkan nyumbang uang kampanyenya si Biden. Nah, jadi nanti pas perumusan kebijakan industri itu bisa cenderung ke sektor otomotif, nah, kayak gitu. Nah, politik sama ketidakmampuan pemerintah menetapkan industri yang potensi itu juga menjadi permasalahan tersendiri yang muncul. Isu kebijakan yang berikutnya adalah terkait pembangunan institusi yang tepat. Nah, institusi ini sangat penting juga untuk memastikan bahwa sumber daya itu dialokasikan ke penggunaan terbaiknya. Misalkan yang pertama itu legal institution. Jadi kalau legal institution ini untuk memastikan atau melindungi hak kepemilikan. Yang kedua adalah modal. Pasar modal ini untuk membantu aliran modal itu masuk ke proyek atau program investasi yang terbaik. Biasanya kan pasar modal, misalnya saham lah. Orang kan invest atau investor itu naruh uang ke tempat-tempat yang sudah dianalisis fundamentalnya bagus, kemudian prospek pasar ke depannya baik. Nah, itu baru mereka berani invest di saham tersebut, ya kan. Nah, ini dengan sendirinya mekanisme pasar modal akan membantu aliran modal masuk ke proyek investasi terbaik tersebut. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga itu juga penciptaan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Bukan bebas korupsi ya, bebas dari korupsi. Nah, ini untuk mendorong kompetisi, konsistensi kebijakan dan implementasi kontrak yang secara benar. Kalau misalnya pemerintahnya korup, maka bisa jadi kontrak itu kayak di lobby sama perusahaan atau sama pesaingnya dan sebagainya. Itu. Ini makanya institusi ini menjadi bagian yang cukup penting juga untuk memastikan alokasi sumber daya yang tepat. Kita lihat secara empiris pas perang dunia II ya, Korea bagi menjadi dua, Korut sama Korea Selatan. Ini dari sisi tata pemerintahannya ya. Korea Utara itu memiliki pemerintahan komunis otoriter, sementara Korea Selatan demokrasi kapitalis gaya barat. Nah, kita lihat hasilnya dari sisi ekonomi apa pengaruhnya. Ternyata sekarang itu PDB per kapita Korsel 10 kali lipat, sangat jauh sekali dibandingkan dengan Korea Utara. Nah, di sini sangat penting untuk memastikan kalau misalkan korup yang otoriter, mungkin sumber daya yang mereka miliki itu bukan disalurkan ke sektor atau industri atau keperluan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ternyata mungkin mereka sumber daya mereka miliki, padahal titik awalnya sama kan, setelah perang dunia II itu sumber daya ekonomi mereka digunakan mungkin buat bikin rudal antar benua gitu, rudal jelajah. Padahal sih itu belum kebutuhan yang penting bagi mereka ya, tapi nggak tahu mungkin secara politik penting kali, mereka nggak diganggu dan sebagainya. Tapi sementara di sisi lain Korea Selatan itu mungkin mereka langsung mengalokasikannya ke pendidikan, kemudian ke infrastruktur atau pokoknya keperluan-keperluan penting lain yang mendorong ekonomi. Makanya hasilnya adalah lihat kali lipat. Penting ya institusi. Kita lihat juga dari sisi korupsi sama pertumbuhan ekonomi. Ini adalah efisiensi birokrasi ya. Jadi
birokrasi itu berbanding lurus dengan pendapatan per kapita masyarakatnya, kemampuan masyarakatnya. Jadi semakin kalau di sini efisiensi birokrasinya itu tinggi, maka semakin tinggi juga pendapatan per kapita. Ini ada negara-negara Amerika Serikat, Jerman, negara-negara yang sudah well developed ya. Singapura juga. Sementara Indonesia itu ada di sini. Efisiensi birokrasi indeksnya itu rendah. PDB per kapitanya jadinya juga rendah. Tapi ini juga ada kelemahan. Artinya data ini tidak mempertimbangkan jumlah penduduk ya. Karena bisa jadi di sininya nih gara-gara Indonesia jumlah penduduknya besar, jadinya PDB per kapitanya juga agak turun. Tapi Amerika Serikat juga bahkan jauh lebih tinggi dari Indonesia nih. Jadi masih pendapatan per kapitanya juga tinggi. Gitu. Jadi lebih produktif, lebih efisien, dan efisiensi birokrasi ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi udah institusi. Sekarang kita lihat kebijakan apa yang bisa mendorong kemajuan teknologi. Salah satunya itu hukum hak paten. Ini menjamin, kalau hak paten ini menjamin perlindungan terhadap inovator-inovator produk baru. Karena hak paten, orang nggak bisa asal jiplak inovasinya ya. Jadi terlindungi. Selain itu, hak paten ini mendorong inovasi dengan memberikan hak monopoli kepada inventor produk baru. Jadi kalau misalkan ada perusahaan lain yang menggunakan, dia harus bayar hak paten tersebut, ya kan? Harus bayar lisensi lah ibaratnya pada penemunya. Dia akan memberikan tambahan pendapatan. Selain itu bisa juga dilakukan insentif kebijakan untuk research and development. Pemerintah juga bisa menggelontorkan penelitian bagi kampus-kampus serta kebijakan industri. Jadi mendorong industri tertentu yang memegang peran penting bagi kemajuan teknologi. Nah, ini diberikan insentif supaya mereka terus berinovasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang dimasukkan ya. Masih, Pak. Ya. Masih, Pak. Pada tiduran ya. Oke. Pak, izin bertanya. Ya. Tadi kan ada yang di slide berapa saya lupa. Di situ jelasin modul Solo ini memprediksi kalau negara miskin seharusnya tumbuh lebih cepat dibanding negara kaya kan. Ya. Itu maksudnya pemahamannya gimana ya Pak? Bisa, kenapa? Iya, kenapa? Oke. Oh, ini ya. Oke. Ini jadi negara-negara miskin dengan Y per L dan K per L yang lebih rendah itu harusnya tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara kaya. Karena apa? Dia berarti posisinya adalah jadi kayak gini deh. Kalau negara kaya itu kan biasanya udah well developed ya. Jadi saya berdasarkan empiris saja dulu. Well developed biasanya negara-negara maju itu pertumbuhannya itu tidak setinggi negara-negara developing countries atau yang less developing countries juga. Nah, jadi misalkan Jepang aja tumbuhnya cuma 1% kalau itu tumbuh ya kan, atau 0,5. Amerika atau Jerman 3%-an. Sementara kalau Indonesia 5%. Jadi harusnya dengan posisi awal yang rendah, ketika mereka memberdayakan capital labor-nya, ya kan, itu harusnya mereka bisa lebih tinggi. Itu yang dimaksud model Solo seperti itu. Jadi misalkan tumbuh output-nya awalnya 500 karena mereka rendah. Misalkan kalau Amerika udah 10.000 ya kan. Nah, kalau 500 naik 50, naik
100 aja misalkan jadi 600, itu kan kenaikannya persentasenya tinggi. Tapi kalau 1000 naik 100 saja, 1000, 100 jadinya. Ini nanti persentase pertumbuhannya rendah. Kayak gitu. Yang kedua adalah di sini diprediksi bahwa output per labor dan capital per labor yang lebih rendah harusnya tumbuhnya lebih cepat, ya kan? Nah, di sini tergantung nanti steady state-nya sih. Kan? Artinya apa? Negara-negara miskin biasanya belum mencapai titik steady state. Kalau negara kaya biasanya udah cepat ya. Nah, kalau negara miskin misalkan di sini, ya kan, harusnya mereka konsumsinya ada nih, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, ya kan. Sementara kalau negara kaya yang udah hampir mencapai atau bahkan udah di steady state, itu harusnya mereka udah nggak tumbuh lagi, gitu. Karena stok capitalnya tidak bergerak, gitu. Kalau kita relasikan kita kaitkan ke konsep yang solo growth model ya, gitu. Nah, harusnya negara miskin ini ada di sini dan mereka menuju ke steady state, dan itu ketika di sini konsumsinya atau pertumbuhan ekonominya itu tinggi, gitu maksudnya. Ini siapa? Anasya ya? Iya, Pak. Oh ya, mudah-mudahan paham ya. Insya Allah. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya istirahat 15 menit ya. Nanti kita masuk lagi. Terakhir itu adalah studi kasus, nanti kita masuk studi kasus. Baik, Pak. Oke. Ya. Tes. Suara saya masuk? Masuk, Pak. Masuk, Ya. Pak. Videonya di on kan ya? Oke. Sip. Saya lanjutkan. Untuk yang studi kasus, ini ada beberapa informasi atau mungkin aspek yang bisa diperhitungkan atau yang bisa diperhatikan ketika kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa aspek tersebut, yang pertama itu adalah perdagangan bebas. Pertanyaannya adalah apakah perdagangan bebas itu bagus untuk pertumbuhan ekonomi? Sejak awal perkembangan ilmu ekonomi itu, para ekonom berpendapat bahwa perdagangan bebas dapat meningkatkan efisiensi produksi dan standar hidup. Nah, ini dikonfirmasi oleh penelitiannya SARS sama Warner. Dia menemukan bahwa mereka itu menemukan bahwa negara-negara baik itu yang developed nations maupun developing nations yang terbuka, negara-negara terbuka, artinya dia melaksanakan perdagangan bebas dengan cukup besar ya porsinya, itu rata-rata pertumbuhan tahunannya sekitar 2,3% untuk yang negara maju dan 4,5% untuk yang negara berkembang. Dibandingkan dengan negara-negara yang relatif tertutup, artinya perdagangan bebasnya relatif rendah, itu sekitar 0,7% dan 0,7% masing-masing untuk negara maju dan negara berkembang. Ini artinya apa? Ini menunjukkan bahwa perdagangan bebas sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kita harus mengencourage perdagangan bebas dengan negara lain. Karena bisa jadi dengan perdagangan bebas itu di dalam negeri itu bisa menemukan perusahaan-perusahaan manufaktur bisa menemukan produk baru, ya kan, yang bahan bakunya mungkin dibutuhkan dari negara lain. Untuk mencari sebab akibat, peneliti lainnya, ekonomi lainnya juga melakukan penelitian, ini Frankel sama Romer ini coba menggunakan perbedaan geografi antar negara. Jadi mereka melihat bahwa beberapa negara itu memiliki sedikit perdagangan bebas karena lokasi mereka itu sangat jauh dan terisolasi. Nah, aspek geografi tersebut erat kaitannya atau berkorelasi dengan perdagangan, namun tidak berkorelasi dengan faktor pembentuk pendapatan lainnya. Jadi dapat digunakan untuk melakukan isolasi dampak perdagangan terhadap pendapatannya. Nah, isolasi ini maksudnya itu ya.
Jadi mengisolasi artinya kita memfokuskan dampak perdagangan terhadap pendapatan saja, faktor lainnya dikesampingkan. Gitu. Nah, temuan dari penelitian Frank Cromer ini, jadi ditemukan bahwa peningkatan perdagangan per PDB itu sebesar 2% akan mempengaruhi atau menyebabkan PDB per kapita naik 1% seratus ribu. Jadi sangat besar, lumayan besar nih kalau pertumbuhan ekonomi naik 1% itu luar biasa. Apalagi bagi negara maju. Jadi cukup signifikan dan artinya perdagangan bebas bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi studi kasus sudah, model Solo dengan kemajuan teknologi sudah, perbandingan antara prediksi model dan fakta empiris sudah. Sekarang kita masuk yang bagian terakhir, yaitu teori pertumbuhan endogen. Jadi kalau di model Solo, pertumbuhan berkelanjutan itu disebabkan oleh apa? Kemajuan teknologi, ya kan? Dan kemajuan teknologi ini merupakan variabel eksogen. Sementara kalau di pertumbuhan endogen, kumpulan, jadi kemajuan teknologi ini merupakan variabel endogen yang nanti melekat di produktivitas sama standar hidup. Produktivitas sama standar hidup. Nanti kita lihat bagaimana spesifikasi dari model pertumbuhan endogen. Yang pertama itu ada basic modelnya. Jadi di dalam teori pertumbuhan endogen ini, fungsi produksi ini digambarkan oleh Y sama dengan A kali K, di mana A ini merupakan jumlah output untuk masing-masing unit modal. Jadi A ini adalah eksogen dan biasanya konstan. Nah, perbedaan kunci antara pertumbuhan endogen dengan model Solo, kalau di model ini MPK-nya konstan, marginal product of capital-nya konstan. Sementara kalau di Solo, MPK-nya itu punya karakteristik diminish, ya kan? Dia turun sering menambahnya modal, ya kan? Tuh, turunnya itu turun pertambahannya ya, turun. Nah, kemudian persamaan investasi itu kalau di model basic model pertumbuhan endogen ini adalah fraksi saving dari pendapatan, makanya digambarkan dengan S kali Y. Jadi tingkat tabungannya dikalikan pendapatannya itu adalah yang jadi investasi. Yang depresiasi itu adalah mirip. Dia adalah rate of depreciation dikalikan dengan capital stock-nya. Jadi dia akan mengurangi tingkat modal. Nah, motion equation-nya untuk perubahan modal kita dapatkan bahwa delta K sama dengan tadi investasi dikurangi depresiasi. Itu mirip-mirip lah, nggak beda jauh. Nah, dari situ kita akan bagi seluruh dengan K dan Y ya. Bukan K dengan Y, kita bagi K, kemudian yang ini kita tentukan dengan formula tadi fungsi produksi di basic model teori pertumbuhan endogen. Akan kita dapatkan delta K bagi K, kemudian S, Y-nya ganti ini, AK bagi K dikurangin delta K dibagi K. Tinggal coret K-nya, kemudian K-nya ini coret, maka kita dapatkan ini. Jadi perubahan capital atau capital stock ini merupakan selisih dari S dikalikan A dikurangi D. Kalau misalkan S dikurangi D, bukan dikalikan ya, A dikurangi delta kecil ini hasilnya positif, artinya SA lebih besar daripada rate of depreciation, maka pendapatan akan tumbuh selamanya dan investasi merupakan engine of growth-nya. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi kalau kondisinya kayak gini, maka udah aja digenjot itu investasi supaya gimana caranya terus tumbuh. Jadi dalam model ini tingkat pertumbuhan permanen itu tergantung pada tingkat saving rate-nya nanti.
Nah, dalam model solo tidak seperti itu ya, banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Saving iya, tapi selain itu ada N, kemudian ada tadi G juga yang terakhir. Nah, apakah modal memiliki diminishing return? Pertanyaannya. Dan tergantung definisi modalnya. Kalau misalkan artinya sempit, dia hanya berupa pabrik sama peralatan, ya, maka modal memiliki diminishing. Tapi pendukung teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa pengetahuan juga merupakan jenis modal. Jadi human capital itu dimasukkan sebagai bagian dari modal, maka constant returns to scale itu lebih mungkin terjadi, ya kan? Dan modal ini bisa jadi lebih baik dalam mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau arti luas, berarti akan ada kemungkinan diminishing juga. Tidak, bisa jadi tidak memiliki diminishing return. Kalau tadi yang sempit itu kemungkinan karena sifatnya peralatan sama pabrik pasti ada umur ekonomis yang turun, itu bisa jadi akan diminish. Itu yang pertama tadi ya, basic modelnya di teori pertumbuhan endogen. Yang berikutnya adalah pengembangan dari basic model. Dia melihat dua sektor di dalam perekonomian. Dua sektor itu adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang, kemudian kampus-kampus atau universitas yang memproduksi pengetahuan. Pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi tenaga kerja di sektor manufaktur. Ya kan? Nah, di sini kita perkenalkan variabel U itu merupakan porsi dari tenaga kerja pada penelitian. U ini adalah variabel eksogen. Kemudian sektor manufaktur itu merepresentasikan output fungsi produksi, yaitu Y fungsi dari K sama 1 dikurangi U dikalikan E kali L, efisiensi dikalikan labor. Jadi ini menunjukkan porsi dari tenaga kerja di luar tenaga kerja pada penelitian ya. Nah, kemudian di sisi riset, karena yang tenaga kerja pada penelitian ini akan digunakan di persamaan berikutnya ini yang sektor riset ini atau penelitian. Nah, peningkatan efisiensi atau perubahan efisiensi itu digambarkan merupakan fungsi dari U dikalikan dengan E. Ini adalah fungsi dari U ya, dikalikan dengan E. Artinya ini adalah porsi dari tenaga kerja pada sektor penelitian dan dikalikan tingkat efisiensinya. Ini akan menentukan perubahan dari efisiensi itu sendiri. Akumulasi modal masih sama, delta K sama dengan SY, delta K. Ini adalah spesial. Kemudian, nah, dalam model dua sektor ini, kondisi steady state-nya, output manufaktur per pekerjanya itu dan standar hidupnya tumbuh pada tingkat ini, delta E dibagi E, perubahan efisiensinya itu sama dengan growth dari U-nya itu sendiri. Nah, variabel utama di sini di mana S, rate of saving ini mempengaruhi tingkat pendapatan, tapi tidak pada tingkat pertumbuhannya. Sama hal seperti model solo ya. Kemudian yang U, yang tadi porsi pada sektor penelitian, itu mempengaruhi tingkat dan pertumbuhan pendapatan. Dua-duanya dipengaruhi oleh U. Itu. Ini dari model dua sektor yang manufaktur sama sektor penelitian. Nah, ini sebenarnya hanya pengenalan ya. Basic model sama model dua sektor di teori pertumbuhan endogen. Jadi intinya saya ingin memperkenalkan bahwa teori pertumbuhan itu tidak hanya solo aja. Teori pertumbuhan endogen, kalian
nggak harus paham benar, tapi kalian harus tahu spesifikasinya, perbedaannya. Jadi kalau model 2 sektor itu ciri khasnya apa sih, kemudian basic modelnya seperti apa, bedanya sama model solo itu seperti apa. Bagaimana model solo yang melihat aspek capital sama labornya aja, atau model solo yang juga melihat aspek kemajuan teknologi itu juga kalian harus paham. Nah, ini beberapa fakta tentang R&D, karena tadi kita ngebahas di model 2 sektor itu ada sektor penelitiannya, dan penelitian itu adalah bagian dari inovasi dan kemajuan teknologi. Nah, perusahaan yang profit oriented itu banyak melakukan riset. Nah, profit perusahaan dari riset ini juga bisa didapatkan ya. Salah satunya dari tadi hak paten, menciptakan paten. Karena ketika misalkan perusahaan yang memproduksi mesin pesawat, dia kan pasti punya hak paten, dan ketika itu mau digunakan oleh perusahaan lain, dia harus bayar itu lisensinya. Nah, kemudian selain itu bisa mendapatkan profit tambahan dari menjadi yang pertama dalam pasar ketika produk baru. Ini juga ketika kalian jadi seseorang yang menumbuhkan produk baru, itu kan ada jangka waktu tertentu di mana kalian hanya sendiri yang jualan itu. Baru nanti mungkin beberapa periode berikutnya diikuti oleh new player, ya kan, mereka mempelajari produk kalian. Tapi ketika jadi yang pertama itu profitnya akan tinggi sekali. Gitu. Ini profit tambahan. Dan inovasi ini juga memproduksi eksternalitas positif yang mengurangi biaya inovasi berikutnya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan mesin pembuat burger otomatis, maka ketika kalian menemukan burger variasi baru lainnya, itu kalian tidak harus mengeluarkan biaya inovasi sebelumnya. Jadi burger variasi baru yang diproduksi secara otomatis. Karena sebelumnya sudah menemukan mesinnya terlebih dahulu. Jadi inovasi ini memberikan eksternalitas positif yang mengurangi biaya inovasi berikutnya, itu maksudnya. Kalian udah tahu kan ya eksternalitas itu apaan? Masih ingat nggak atau udah lupa? Udah lupa, Pak. Hah? Udah lupa. Udah lupa? Eksternalitas itu kalau gini nih, misalkan nih, ini yang negatif ya. Jadi eksternalitas itu adalah ada dua pihak yang transaksi ekonomi, cuma ada pihak ketiga yang merasakan dampak sampingannya. Ya misalkan perokok dengan penjual rokok, ya kan? Yang transaksi ekonominya kan perokok sama penjual rokok, ya kan? Tapi ketika perokok ini merokok misalkan di warung yang penuh orang banyak, nah asap rokoknya itu adalah eksternalitas negatif bagi orang sekitarnya. Padahal dia tidak terkait sama transaksi ekonomi yang dilakukan rokok sama jual rokoknya, ya kan? Itu yang dimaksud eksternalitas negatif. Kalau yang positif, biasanya kaitannya dengan dampak positif yang ditimbulkan dari misalkan misalkan ini di sungai ada proyek antara perusahaan dengan NGO. Nah, mereka melakukan transaksi dalam tanda kutip ya, ekonomi. Ini saya bayar NGO supaya bikin program supaya ekosistem sungai ini sehat. Terjadi transaksi, kemudian sungai jadi sehat, banyak ikannya, ternyata penduduk yang di hilirnya itu juga kena manfaatnya, merasakan manfaatnya dengan banyaknya ikan, maka penduduk yang jadi nelayan di hilir dia bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak, lebih sehat gitu. Itu adalah eksternalitas positif, salah satu contohnya. Itu adalah eksternalitas ya. Nah, inovasi ini memproduksi eksternalitas positif yang mengurangi biaya inovasi berikutnya. Nah, banyak teori pertumbuhan endogen yang dilakukan pada waktu terakhir ini, dia berusaha memasukkan fakta
tiga fakta ini ke dalam modelnya untuk memahami lebih baik terkait kemajuan teknologi. Ada beberapa pertanyaan menarik, salah satunya yang ini nih, apakah sektor swasta ini melakukan cukup research and development? Apakah perusahaan swasta melakukan itu dengan jumlah yang cukup ya? Nah, ternyata eksistensinya eksternalitas positif ketika menciptakan pengetahuan itu menunjukkan bahwa sektor swasta itu R&D-nya belum cukup banyak gitu. Namun di antara mereka, di antara kompetitornya bahkan sudah melakukan duplikasi R&D yang dilakukan perusahaan lainnya. Nah, hal ini mungkin karena inovasi itu nggak gampang ya, artinya kita harus menemukan kebaharuan dari suatu fenomena, suatu produk dan sebagainya, dan itu harus memang butuh waktu dan itu nggak gampang. Makanya mereka hanya melakukan duplikasi biasanya. Nah, dari hasil estimasi empiris, social return R&D ini kurang lebih sekitar 40%. Jadi ada semacam dampak positifnya. Jadi dari itu banyak pihak yang percaya bahwa pemerintah harus terus mendorong research and development karena lebih banyak positifnya ya. Negatifnya sih nggak ada kayaknya, mudah-mudahan. R&D. Nah, karena R&D juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, hal lainnya adalah ini, pertumbuhan ekonomi itu oleh Schumpeter itu disebut sebagai creative destruction. Creative destruction ini adalah menjelaskan perubahan struktural yang terjadi akibat kemajuan teknologi dan itu menghancurkan biasanya pemain-pemain lama. Misalkan pengenalan produk baru, itu biasanya kan kita senang ya ada produk baru, tapi biasanya ini berita buruk bagi produsen-produsen yang ada. Mereka mungkin harus bertikar karena kalah saing dan sebagainya. Ini kalau di sini dikasih contoh, Lubrites ini menghancurkan mesin-mesin menggantikan penenun. Lubrites ini adalah organisasi pekerja atau buruh di pabrik-pabrik tenun ya. Nah, mereka ini karena pas masa itu Inggris mengalami revolusi industri, jadi pekerjaan penenun yang awalnya oleh manusia digantikan oleh mesin, mereka nggak ada pekerjaan jadinya, dihancur sebagai bentuk protes dihancurkan. Kemudian Walmart juga menggantikan toko-toko kecil, kalau di US disebutnya mom and pop stores. Itu toko-toko kecil di pinggir jalan yang dimiliki oleh keluarga itu belum tikar karena adanya Walmart. Nah, kalau di Indonesia itu gara-gara ini, misalkan ojol sama opang, ya kan? Nah, itu juga itu bisa kita sebut creative destruction. Jadi pemain-pemain lama itu kalah saing dengan pemain baru yang menggantinya. Kalau mereka tidak melakukan inovasi dan perubahan yang cukup signifikan, menyesuaikan industri baru. Jadi Gojek kan awalnya kan ada clash, banyak berita ya, banyak clash yang taksi online, ojek online itu dengan ojek pangkalan. Tapi lama-lama ya mereka sadar bahwa mereka nggak bisa mendukung perubahan ini ya kan, karena konsumen juga pinter pasti, mana yang dirasa aman, nyaman, mereka nggak harus jalan dulu keluar, ojeknya udah datang ke depan rumah, tinggal naik. Gitu. Dan pada akhirnya mereka menyesuaikan diri, melakukan reskilling. Yang opangnya itu belajar gimana menggunakan aplikasi, difasilitasi juga teknologinya, akhirnya mereka gabung jadi ojol. Selain itu banyak sumber pendapatan lain ya kan, variasi lain, bisa jadi yang ngantar makanan gitu, nggak harus ngantar penumpang aja gitu sih. Itu salah satu bentuk creative destruction. Ya, kedepannya nggak tahu nih apakah akan ada creative destruction yang lebih lanjut, misalkan dari robot. Apakah nanti akuntansi publik itu bisa digantikan oleh robot? Harusnya sih bisa ya, karena kan mekanik banget akuntansi.
Apalagi kalau semua datanya itu online semua ya. Jadi itu harus menjadi sebuah pemikiran juga tuh antisipasi. Misalkan tiba-tiba masa depan kita punya robot yang bisa melakukan accounting, baik accounting yang untuk swasta ataupun public. Itu creative destruction. Ya, ada pertanyaan? Juga. Ada pertanyaan nggak dari semuanya ini? Ada yang kurang jelas, sudah saya ulangi. Saya recap dulu deh. Jadi minggu lalu itu kan model solo, tapi hanya dibahas faktor capital sama labor-nya ya kan. Capital itu nanti hubungannya dengan stock capital, sementara kalau labor nanti hubungannya dengan capital juga hubungannya dengan depresiasi. Sementara kalau yang labor itu nanti hubungan dengan population growth, pertumbuhan populasi. Kemudian minggu ini kita tambahin nih yang model solonya tambahin dengan kemajuan teknologi. Yaitu nanti hubungannya dengan peningkatan efisiensi pekerjanya, efektif worker-nya meningkat karena adanya kemajuan teknologi. Kemudian dibandingkan dengan data di lapangan seperti apa, ada yang ternyata prediksi model itu benar, tapi ada yang ternyata model itu menunjukkan data di lapangan bahwa model itu tidak bisa menangkap fenomena ini. Contohnya tadi yang tidak bisa menangkap adalah yang centris paribus itu, yang kemajuan teknologi sama kenaikan pendapatan per kapita. Kan? Kemudian kita juga bandingkan dengan teori pertumbuhan lainnya, yaitu teori pertumbuhan endogen. Ada yang basic modelnya, ada yang dua sektornya itu. Nah, lengkap nih sekarang. Ada pertanyaan? Oh, Henry belum diakses ya. Udah semua kok. Ada yang belum masuk ya? Henry tadi keluar, Pak. Koneksinya. Oke. Ada pertanyaan nggak nih? Pak, saya mau tanya. Tadi kan, lagi. Tadi kan ada ini, Pak. Bilang cara ningkatin tabungan itu mengurangi pajak kan, Pak? Iya. Kalau pajaknya dikurangin berarti pendapatannya berkurang dong, Pak? Pajaknya dikurangin, enggak lah. Kamu punya pendapatan misalkan 20 juta nih. Pemerintah saya pajakin 1 juta. Terus saya kurangin pajaknya jadi 500.000. Ya udah, berarti kamu yang tadinya dipajakin 1 juta cuma dapat 19 juta. Ketika saya kurangi pajaknya jadi 500.000, ya kamu dapat 19.500.000, ya kan? Itu benar kan? Iya. Oh, ini dari sisi ininya ya, Pak ya, masyarakatnya, tabungan masyarakat maksudnya. Iya. Ketika pendapatannya turun, naik kan tadi pendapatan naik tuh. Mana nih saya pakai sharing biar coret-coretan. Nih, tadi kan apa tadi, pajak turun, teks turun, pajak pendapatan ya, maka saving naik ya. Kenapa? Jadi misalkan pendapatan kalian 20 juta awalnya, dipajakin kena teks, misalkan pajaknya 10 juta ya. 10 juta, mahal benar. Pajaknya 1 juta. Nah, maka kalian yang dapatkan adalah 19 juta. Tapi ketika pajaknya saya turunin supaya savingnya itu naik, langsung kita saving dulu deh. Misalkan savingnya ini berapa? Savingnya katakanlah
berapa persen ya? S ya, jadi saving rate-nya ya. Misalkan 30% lah kalian saving. Wow. 30% dari 19 berapa? Nah, 0,3 dikali 19 juta itu sekitar 5,7. 5,7 juta ya. Nah, terus saya turunkan, saya sebagai pemerintah pengen dorong saving, kemudian saya turunkan dengan asumsi saving rate, dengan asumsi ya, saya turunkan jadi 500.000 misalkan pajaknya, maka dari 20 juta saya turunkan pajaknya 500.000, 0,5 juta, maka dapatannya 19,5 juta ya kan. Maka misalkan saving rate-nya 30%, jadinya berapa nih? 30%, 0,3 kali 5,85 juta. 19,5. 19,5. 5,85 ya kan, naik ya kan. 5,85 naik. Jadi ada kenaikan tabungan di perekonomian ketika saya melakukan kebijakan penurunan pajak untuk pendapatan. Itu kenapa rekomendasinya salah satunya itu. Ya, Pak. Lagi pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin, kalau R&D di pemerintah tuh didukung sepenuhnya pakai APBN atau AST ya, Pak? Kayak misalkan pembuatan mobil yang di Solo, Pembuatan mobil di Solo, wah. yang SMK, untuk R&D. Ya itu R&D-nya yang SMK di membantu institusi pendidikannya atau yang dibuat di SMK, pemerintah juga memberikan subsidi misalkan. Saya kurang tahu ya kalau yang di Solo itu apakah pemerintah ada campur tangan melalui hibah, saya kurang tahu. Tapi pemerintah juga dana hibah lewat dan itu yang dikatakan bantuan pemerintah atau hibah pemerintah untuk penelitian. R&D semua penelitian yang kalian lakukan bahkan di kampus misalkan di STAN itu ada research kegiatan di mobil listrik ya yang di Solo itu ya, nggak tahu apakah pemerintah itu tangan kayak entah lewat kemudahan, entah lewat harusnya ada insentif ya, lebih ke insentif. Jadi perusahaan yang bisa menunjukkan bahwa dia mengalokasikan uangnya juga untuk R&D sama CSR, keringanan pajak. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nggak ada nih. Oke. Ya, yang slide 42 tadi. Slide 42.
Slide 4 ini. Ya, yang ini sekarang ya. Yang nomor 3 kan inovasi bisa mengurangi biaya inovasi berikutnya, Pak. Tapi kalau misal suatu perusahaan ingin lebih meningkatkan teknologinya ke depannya kan otomatis nambah biaya lagi kan, Pak? Iya. Iya, itu berarti gimana, Pak? Mengurangi Ya, biaya ya. inovasi berikutnya itu gimana? Oh, oke, saya perjelas di sini ya. Misalkan nih, coret-coretan. Misalkan nih, PT Dirgantara bikin jet tempur, kan? Jet tempur yang sekelas Su-35 sama F-35. Inovasi pertama, bikin jetnya ya kan? Bikin jetnya nih. Ya, jelek banget sih. Ya pokoknya jetnya gini nih. Jetnya lah. Jadi dengar segala macam fiturnya ya kan. Kemudian inovasi kedua, mereka pengen nambahin, jadi ini bisa mode siluman atau stealth mode, jadi nggak terdeteksi radar. Kalau misalkan belum ada inovasi ini, mereka harus nambahin biaya, ya kan? Biayanya itu pasti gede, karena mereka harus bikin dulu jetnya, ya kan? Jet barunya bikin dulu, kemudian teknologi pesawat silumannya juga ditambahin. Nah ini biayanya lebih tinggi. Tapi kalau inovasi yang pertama ini sudah dilakukan, maka inovasi berikutnya ini akan lebih rendah. Mereka nggak perlu biaya ini, nggak perlu. Mereka hanya perlu fokus ke penemuan teknologi silumannya, baru nanti ditambahin. Itu yang saya maksud. Mengurangi, ini kan mengurangi biaya tadi, ya kan? Biaya inovasi berikutnya, biaya inovasi yang mode pesawat siluman. Itu salah satu contoh. Kalau tadi yang burger variasi baru. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Cukup kayaknya, cukup pusing ya. Nggak gampang kok ini. Yang penting kalian paham karakteristik setiap modelnya. Nanti insya Allah bisa. Jangan lupa saya mungkin itu saya kerjakan bagusnya itu langsung keluarnya. Nanti di screenshot, soalnya saya belum buat nanti di LS apakah bisa mengakomodasi nilainya, itu bisa langsung muncul di situ nanti biar ada bukti nilai bagusnya. Oke, ada persiapkan ujiannya karena waktunya pendek, ujian pertama. Kemudian kalau misalkan ada yang konsep masih belum dipahami, bisa kalian tanya ke saya lewat email, Telegram. Ya. Oke, ada bukan sampai sini. Maaf kalau ada salah kata. Bila itu absen. Kalian nggak mau absen nih? Belum kan? Saya belum absen kan? Oke. Yang cepat aja ya. Ahmad. Hadir, Pak. Ahmad Arif. Hadir. Ahmad Wildan. Hadir, Pak. Anasya. Arin. Hadir, Pak. Bella. Delesta. Hadir, Pak.
Dea, Hadir, Pak. Elvia, Fazril, Hadir Pak. Harrison. Elvia hadir tadi. Hadir Pak, hadir. Oke. Suaranya udah keluar. Henry, Hadir Pak. Hadir Pak. Hesti, Hadir. Linta, Hadir Pak. Muhammad Ihsan, Hadir Pak. Nadila, Hadir Pak. Rizka, Hadir Risma, Pak. Rian, Ana, Hadir Pak. Venesia, Joas, Pak. oke ya. Oh, oke, terima kasih. Mau tanya Pak? Oh, mau tanya, siapa tuh? Saya Pak Arif. Kalau UASnya soal UTS-nya gimana ya? Soal UTS-nya biasa. Maksud saya Saya tahu karena yang buat soal UTS-nya itu adalah tim Dosko. Karena mepet kan waktunya. Nah, itu mungkin standar sih kayak biasa kalau lihat itu ya nanti ada PG, ada SI. Kayak biasa sih. Kalau kalian pernah di pengantar ilmu soalnya, maksudnya jenis soalnya sama banyaknya. Jadi kayak gitu. Yang penting kalian pelajari dari awal sampai kemarin ini. baik Pak. Ya, gampang kok. Kalau nggak, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mari Pak Arif, selamat sore. Ya, selamat sore.